Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Inginku lemburkan dirimu, wasilah bertabung garam, alam yang berpapasan dan turut jadi ukuran ngapa remaja jalanan. Lampa hidup dilakukan kasih hidup merekam sepinya pun galung jujur awak renggung disebakan sesarudun diantarkan. Malam hari ini bagi saya adalah malam yang begitu indah, tetapi juga malam yang begitu menyayat hati. Ketika saya memahami bahwa pada akhirnya sesuatu yang tidak saya ceritakan mesti saya ceritakan. Sesuatu yang tidak mesti saya ungkapkan pada akhirnya harus saya ungkapkan. Sesuatu yang saya simpan secara mendalam dalam waktu yang lama, hampir 23 tahun, pada akhirnya alam menuntun saya untuk menceritakan dan mengungkapkan. Seluruh ungkapan itu adalah jawaban dari kemuliaan seorang laki-laki yang berusia 23 tahun hari ini, yang dia memiliki karakter yang beda dengan laki-laki lain. Dia memiliki sikap yang beda dari laki-laki lain. Dan dia memiliki cara pandang hidup dan cara sikap hidup yang beda dibanding dengan anak laki-laki lain. Anak itu bernama Ahmad Habibi Bungsu Maula Akbar, yang saya hari ini lebih senang memanggil Auba. Kenapa beda? Seorang anak yang dewasa dan relatif cerdas dalam tindakan dan sikapnya. Yang disebut cerdas tindakan dan sikapnya adalah dia tidak mau bertanya pada ayahnya meski dia tahu jawaban. Dia tidak pernah mau bertanya siapa ibu saya meski dia tahu jawabannya. Meski dulu kadang waktu dia usianya 7 tahun, usianya 8 tahun, usianya 6 tahun, dia mungkin bingung. Bingungnya, kok nenek saya sama kakek saya kok beda sama nenek dan kakeknya Yudhistira atau Didi. Dan saya selalu menyembunyikan buku rapotnya. Dan saya selalu menyembunyikan akte kelahiran. Kenapa saya melakukan tindakan itu? Saya melakukan tindakan itu hanya satu hal. Ingin dalam diri AA tidak ada kalimat ibu tiri. Ingin dalam diri AA, ibunya AA, ibunya Yudhistira, ibunya Nyi Hyang itu sama. Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak yang dalam pikirannya saya adalah satu ayah dan satu ibu yang hidupnya tanpa perbedaan. Itulah sikap yang saya ambil.
Tetapi dalam perjalanan Aat tahu bahwa dia itu beda. Dia lahir dari ibu yang beda. Tetapi hebatnya Aa itu, dia tidak mau menyakiti hati ayahnya. Hanya untuk sekedar bertanya. Dia juga memandang seluruh pengetahuannya itu dengan baik. Dia juga menyimpan seluruh pemahamannya itu dengan baik. Dan sikap itu jarang dimiliki oleh anak-anak yang sebaya dia. Aa itu hidup di tangan kanan saya. Dia menemani saya berkarir dari menjadi anggota DPRD hingga menjadi bupati. Dia banyak meninggalkan sekolahnya ketika SD hanya untuk menemani ayahnya saat malam berkeliling kampung. Maka lahirlah kalimat gempungan. Dan Aa itu selalu ada di samping saya. Dan ketika jadi wakil bupati, teman-teman tahu bagaimana beratnya saya. Bagaimana seorang muda yang usianya sekitar 31 tahun harus bergumul dalam sebuah politik yang begitu berat, menghadapi orang-orang kuat, menghadapi orang-orang tua yang berpengalaman. Tidak ngerti A, tidak mengerti B, dan saya hanya mengikuti kata hati dalam hidupnya. Dan saya boleh berkata di sini, ketika ayah menghadapi kesulitan yang terbesar, kadang sudah merasa putus asa dalam perjalanan. Yang selalu ayah lakukan adalah, dan orang tidak tahu itu, dua hal. Yang pertama, ayah selalu menangis di kuburan almarhum dan hanya bercerita saja tentang apa yang dialami. Dan yang kedua, ayah selalu menggelarkan sajadah dan meminta Aa duduk di sajadah itu. Ayah dan Aa posisinya berhadap-hadapan. Dan peristiwa yang terberat yang Om Mijen tahu itu bisa dilewati karena itu. Ayah selalu ngomong sama A, doain ayah. Hari ini hidup ayah sangat berat. Hari ini dah dapat kesulitan yang terberat. Doain ayah. Dan pada akhirnya kesulitan itu selalu bisa dilewati. Kesulitan-kesulitan itu bagi kita adalah keindahan. Masalah itu bagi kita adalah menu yang harus dinikmati. Untuk itu, Aa sekarang usianya sudah 23 tahun. Di 23 tahun ini saya tidak bohong. Kalau orang beranggap bahwa itu anak emas dengan fasilitas, demi Allah, demi Rasulullah, saksinya bumi dan langit, saya tidak pernah mengajarkan itu pada Maula Akbar. Aa adalah anak yang tidak mendapat uang bulanan dari ayahnya. Aa anak yang seumur hidup sampai 23 tahun tidak pernah ada satu kalimat pun atau satu WA pun yang ayah Aa minta uang sama ayah.
Tidak pernah. Andai kata ada kesulitan karena tidak punya bekal untuk kuliah, muter bicaranya sama Mama Cimaung, dan Mama Cimaung yang menyampaikan pesan, nggak punya bekal. Seorang anak yang memiliki adab hidup yang tidak dimiliki oleh yang lain. Seorang anak yang baginya ayahnya adalah segalanya dalam hidup. Sikap-sikap seperti inilah yang menemukan menjadi anak yang mandiri. Anak yang sejak SMP sudah tinggal di petak tipe 21. Untuk ukuran anak bupati zaman itu sangat sederhana. Dan bisa hidup sendiri di situ dan tumbuh. Dan yang paling utama yang ayah lihat dari itu adalah itu kan Mama Cimaung sudah punya cucu, Mama Subang sudah punya cucu, dan ayah tahu bahwa kehilangan tempat mengadu. Pada saat kehilangan tempat mengadu itu, di usia yang 21 tahun, harus masuk ke wilayah politik yang belum waktu dan belum cukup umur. Dan ayah itu karena sayangnya sama harus tumbuh menjadi orang yang tidak manja. Tidak manjanya harus bangun pagi, harus cepat ngangkat telepon, harus cepat terima WA, harus cepat ini cepat itu. Rupanya kecepatan ini dan kecepatan itu tidak berimbang dengan kondisi psikologi yang miliki. Kalau ayah ada, kalau yang lain ada tempat mengadu dalam hidupnya. Sedangkan ketika ditekan oleh ayah, Anda harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Dan setiap telepon, pasti menganggap telepon ayah adalah kemarahan. Telepon ayah adalah perintah. Sehingga mengalami gangguan psikologi. Kalau melihat telepon dari ayahnya bergetar badan, penuh rasa takut. Dan itu juga ayah alami dulu ketika di kader. Misalnya ketika ayah ditelepon udah Herman, ayah juga sama bergetar seperti itu, takut seperti itu. Nah, sedangkan ayah juga menjadi guru bagi hidup, sehingga mengalami kesulitan dalam tidur. Harus tidurnya jam 4, jam 5, baru bangun siang, sedangkan pagi-pagi ayah sudah telepon. Tetapi sudah bisa melewati masa-masa sulit. Sudah normal. Telepon ayah sudah tidak dianggap sebuah telepon dari harimau, dan masa sulit itu sudah dilewati. Masa sulit yang biasanya orang melewati usia 27 tahun, melewati di usia memasuki 23 tahun. Karena ayah tahu bahwa sepanjang masuk SMP dan SMA, hampir tidak punya teman sebaya. Rata-rata teman lebih tua. Karena waktu di SMA 2, jarang ngumpul sama teman-temannya di kantin. Ayah tahu lebih senang ngumpul sama penjaga sekolah dan security. Dan ke depan, tidak penting jadi apapun bagi ayah. Yang terpenting bagi ayah adalah
AA hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Jabatan, kedudukan tak ada makna kalau hidupnya tak punya karya. Tapi karya lebih tinggi dari jabatan dan kedudukan. Jadi, kalau tadi ada lagu judulnya Paraji Pangeping Peti. Lagu itu sebenarnya diciptakan oleh ayah ketika 11 tahun. Dan lagu itu bercerita tentang anak. Misalnya kalimat, kenapa Ahmad Habibi bungsu? Karena bagi ayah waktu itu AA itu adalah anak cikal dan anak bungsu. Karena sudah tidak mungkin lagi punya adik. Tentu langit nu disungsi mega ngaparkeun sagara bulan dibedog ku bentang panon poe lulun patang gumuruh guntur ti kidul sea sora tutunggulan. Apa itu kalimat bulan di bedol ku bentang? Proses kelahiran AA itu adalah proses pertarungan. Pertarungan antara Mama AA yang menghadapi kematian. Kanker yang beratnya 5 kg. Di situ AA itu sedang bertarung antara dua nyawa yang dipertarung. AA berlari dari satu tempat ke tempat lain. Dan kita harus juga ingat jasa orang. Pada proses kelahiran AA, ayah dibantu oleh Pak Mehmet Hamdan. Untuk ukuran seorang anggota DPRD baru harus menghadapi sebuah pertarungan hidup yang begitu berat. AA harus masuk sebuah rumah sakit yang waktu itu bagi ayah rumah sakit aneh, namanya rumah sakit bungsu, dengan biaya yang sangat tinggi bagi ayah, tetapi simsalabim itu bisa dilewati. Dan ada keunikan dari kelahiran AA itu adalah AA harusnya direncanakan besok pagi jam 10 di sesar karena nggak mungkin lahir normal. Ayah pulang dulu untuk cari bekal untuk biaya bayar rumah sakit. Tapi baru sampai ke rumah, Mama Cimau telepon ayah yang menyampaikan AA terlahir secara normal. Itu keajaiban. Gempungan 7 buruan yang hunyar sasaran dean mutakeun langit tempian ngecacai kasusukan curug beti nu elangi hidup bentang pangipuhan. Iya, kita berkeliling gempungan 7 buruan. Dari satu rumah ke rumah lain dengan biaya dari diri sendiri, nggak ada anggaran karena wakil bupati. Menemani ayah setiap malam berkeliling terus hanya untuk bagaimana ayah dikenal, bagaimana omongan ayah didengar. Dan mungkin hari ini Gembungan menjadi sesuatu yang sangat mewah. Dan AA itu dan ayah meletakkan itu dalam kerangka dasar berpijak yang kuat. Dan tetap bahwa Mbu Anu Rata Mustika berjasa besar dalam kehidupan AA. Ikut membesarkan AA, ikut menyayangi AA.
Sehingga sampai kapanpun dia adalah tetap ibu. Hormati dan cinta serta sayang. Adik AA Yudhistira Manunggaling Rohman Nuri, yang Sukma Ayu adik AA. Dua-duanya adalah adik AA. Dan AA adalah anak yang paling besar. Sehingga cepatlah tumbuh dengan dewasa. Jadilah pohon yang tinggi menjulang. Sehingga adik-adikmu bisa bernaung di kerindangan pohon yang engkau bangun. Tidak ada kalimat bekas dalam hidup. Dia adalah ibumu yang pernah berjala besar membesarkan. Cintai Yudhistira dan Hyang Sukma Ayu, itu adalah adik. Jadilah engkau pohon yang rindang, yang mampu memberikan kesejukan dan menjadi tempat menetesnya air bagi terbentuknya aliran sungai, terbangunnya danau, terhamparlah sawah. Dan harus tegang menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Jadilah diri yang asasi, jadilah diri yang mandiri. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kita adalah manusia biasa, rakyat biasa yang harus berperilaku biasa. Ini pesan ayah. Hentikan kebiasaan memerintah, menyuruh, kerjakan sendiri. Karena suatu saat mereka tidak ada, kita tetap bisa melakukan apapun. Dan itu ayah lakukan. Sehingga ada jabatan, tidak ada jabatan, ada orang, tidak orang di sekitar kita, kita sudah terlatih dan terbiasa untuk hidup mandiri. Ini pesan ayah. Semoga AA tumbuh menjadi anak yang berguna bagi banyak orang. Semoga menjadi anak yang tidak lagi berpikir diri sendiri. Kalau hidup berpikir buat diri sendiri nggak ada. Tapi berpikirlah untuk orang. Ayah minta maaf sekali lagi pada AA. Belum bisa menjadi ayah yang menjadi tauladan. Belum bisa menjadi ayah yang amanah. Ayah yang banyak kekurangan. Dan menurut ayah, AA itu lebih baik dibanding ayah. Lebih mulia dibanding ayah. Lebih bisa menjadi tauladan dibanding ayah. Ayah bukan orang yang layak ditauladan. Sampai hari ayah hanya menjadi orang yang mungkin hanya bermakna bagi orang-orang kecil yang membutuhkan. Belum bermakna bagi hal yang lebih besar. Karena malam hari ini malam yang spesial, jadi dulu waktu di HMI cabang Purwakarta, mamahnya A itu Neng Sri Mulyawati punya teman deket yang suka masak bareng, namanya Ida, Mbak Ida. Jadi ini spesial A. Insya Allah ibunya A, mamahnya A sekarang ada di sini. Kasih ke Mbak Ida. Itu teman deketnya dulu. Mana Mbak Ida sih? Ini Mbak Ida itu dulu kalau di sekretariat HMI, saya pagi-pagi ke Pasar Bo dan almarhum ibunya A waktu itu masih pacaran. Kami beli makanan. Makanannya itu untuk bekal teman-teman makan di sekretariat HMI, di sekarang menjadi STIE ya.
sop, kemudian karena nggak kebeli daging, kikil, dan kerupuk yang ada warna-warninya. Sehingga sampai sekarang kebiasaan saya itu kalau makan kerupuk yang warna-warni nggak boleh matang, harus mentah. Dan Teh Sri ya panggilannya itu paling sayang pada teman-teman, selalu menanyakan apakah Aojah sudah makan, apakah Om Bulbul sudah makan ya, dan semuanya ditanya satu-satu, sudah makan apa belum. Dan Teh Sri itu uangnya itu sampai bersih, dompetnya sampai bersih, hanya untuk makan teman-teman. Kalungnya bersih, Kalungnya dijual untuk beli beras, cincinnya dijual untuk beli beras, untuk makan teman-teman. Dan harus menjadi orang seperti itu. Kita nggak penting kaya, nggak penting punya apapun, tapi yang penting rezeki kita banyak dimakan orang, itu jauh lebih penting. Ya, terima kasih Mbak Ida ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada di Ya, kasih Mbak. Kasih.